Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ahmad Gaddafi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara cleansing data. Cleansing data ini merupakan suatu cara untuk merapikan data kita sebelum kita sajikan dalam bentuk laporan. Nah, pada cleansing data ini saya akan bagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, kita merapikan nama dari data ini dengan cara kita gabungkan nama depan dan nama belakangnya. Kemudian kita satukan, kemudian kita perbaiki beberapa penulisan nama yang salah. Seperti Bambang ini huruf awalnya tidak kapital, di mana penulisan nama yang baik dan benar adalah pada awal nama hurufnya harus kapital. Selanjutnya kita perbaiki pada data email ini terdapat beberapa email yang akhirannya ada koma, ada salah ketik seperti koma ini. Nah, kita akan menghapusnya. Selanjutnya kita akan perbaiki pada data nomor penjualan ini, yaitu beberapa datanya yang harusnya dia berformat sebagai angka atau nomor. Nah, di sini ada beberapa data yang formatnya dia teks. Kita bisa lihat jika ada angka atau data angka yang sudut kiri atasnya terdapat segitiga kecil hijau ini, maka dia menandakan bahwa angka itu berformat sebagai teks, di mana kita tidak bisa menjumlahkan atau merata-ratakan angka yang berformat teks tersebut. Maka dari itu kita perlu konversikan dari teks ke number atau ke angka. Begitu juga dengan jumlah pembelian ini, harusnya datanya hanya berupa angka saja, tidak ada teks seperti buah ini. Ini kita tidak bisa jumlahkan atau mencari jumlah atau rata-rata dari jumlah pembelian ini karena terdapat beberapa data yang berformat sebagai teks. Kita perlu konversi terlebih dahulu menjadi sebuah angka. Nah, selanjutnya pada rating ini juga sama seperti email tadi, kita akan memperbaikinya dengan cara menghapus bagian yang kosong ini atau yang bertandakan NA ini menjadi kosong saja. Nah, yang terakhir untuk bagian satu ini kita akan memanggil nama salesnya berdasarkan dengan kode yang telah disediakan. Itu pertama kita ambil 3 digit kode yang berada pada bagian akhirnya saja. Kemudian kita sesuaikan dengan data atau tabel yang ada pada sheet lain. Itu untuk kode 409 itu namanya Asni. Nah, yang itulah kita akan panggil ke sini. Kita akan tampilkan sebagai data baru. Langsung saja kita kerjakan pada bagian pertama ini. Nah, pertama kita buat sebuah kolom baru, yaitu dengan cara klik kanan kemudian kita insert atau sisipkan satu kolom. Kemudian kita gabung nama depan dan nama belakangnya menggunakan formula concatenate. Ini berfungsi untuk menggabungkan dua teks pada sel yang berbeda. Setelah itu kita terapkan pada sel lainnya. Nah, seperti ini masih ada atau terdapat beberapa nama yang tidak memiliki spasi antara nama depan dan nama belakangnya. Maka dari itu pada rumus kita perlu menambahkan spasinya secara manual dengan memasukkan setelah koma ya. Kita masukkan spasi, kutip lagi, kemudian kita kasih koma. Ini sebagai pemisah antara teks A2 dan B2. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita beri spasi,
Nama yang sebelumnya telah memiliki spasi, spasinya menjadi double atau berlebihan. Maka dari itu kita juga perlu perbaiki dengan cara memasukkan formula trim, di mana formula trim ini berfungsi untuk menghapus spasi berlebihan pada suatu teks. Seperti ini, Bambang Satya. Nah, spasinya sudah normal. Selanjutnya kita memperbaiki cara penulisannya dengan baik dan benar, yaitu setiap awalan nama harus memiliki huruf yang kapital atau huruf besar dengan memasukkan formula proper, di mana proper ini berfungsi untuk mengkonversi setiap kata dalam teks pada suatu sel menjadi huruf kapital awalnya saja. Langsung kita contohkan saja seperti ini. Nah, setelah datanya kita dapatkan, kita konversikan terlebih dahulu karena data ini berformat formula, yang mana formula ini bergantung pada dua sel ini. Jika kita hapus sel yang ini, maka dia juga ikut terhapus seperti ini. Maka dari itu kita perlu konversikan dari formula ini ke teksnya saja atau isinya saja, baik itu berupa teks maupun angka, dengan cara kita seleksi semua, kemudian kita copy atau Ctrl C, kita klik kanan dan kita paste spesial atau tempel khusus. Kita pilih paste as value atau tempel sebagai nilai. Nah, maka dia secara otomatis terisi sebagai nilainya saja, baik itu berupa teks maupun angka. Setelah datanya kita dapatkan, kita berikan cop atau header data tersebut. Atau kita bisa nama pelanggan. Kemudian kita hapus data yang tidak dibutuhkan ini. Seluruh kolom. Nah, selanjutnya pada data email ini kita akan memperbaiki beberapa pengetikan yang salah, yaitu terdapat koma. Nah, setiap koma yang ada di sini dengan cara kita seleksi semua datanya, kemudian kita tekan Ctrl H. Nah, Ctrl H ini fungsinya adalah replace data yang diseleksi. Pertama, kita ingin mencari apa yang ingin diganti atau apa yang ingin dihapus. Nah, di sini kita akan menghapus koma. Jadi kita masukkan koma. Kita ingin mengganti dengan apa? Karena kita hanya ingin menghapusnya saja, maka kita tidak perlu mengisi kolom ini. Langsung saja kita ganti. Nah, semua komanya telah terhapus. Selanjutnya kita akan memperbaiki data pada nomor penjualan ini. Kita akan konversikan semua datanya menjadi angka. Kita buat kolom baru. Kemudian kita masukkan formula value. Kita pilih datanya. Kemudian kita aplikasikan secara menyeluruh. Oh ya, bagi yang belum tahu cara mengaplikasikan formulanya untuk sel-sel yang berada pada bawahnya, bisa dengan cara klik data yang ada formulanya terlebih dahulu, kemudian kita klik titik kecil yang berada pada sudut kanan bawah ini, kita double klik. Nah, seperti ini. Maka dia secara otomatis mengisi sel-sel hingga paling bawah tabel atau data. Atau jika terdapat kesalahan pada cara yang tadi, misal datanya berlebihan ke bawah, kita bisa dengan cara kita kopikan terlebih dahulu, kemudian kita pindah dengan menekan arah panah kiri atau kanan, kita ke bawah,
kita pindah lagi kita ke bawah dengan cara menekan kontrol kemudian bawah. Kemudian kita pindah ke data yang kosong ini atau data bar yang telah kita buat. Dan kita tekan dan tahan kontrol dan shift. Kemudian kita tekan atas. Nah, setelah itu kita pastekan. Nah, seperti ini untuk detailnya. Nah, lanjut setelah kita dapat datanya, kita konversi dari formula menjadi isinya saja sama dengan cara yang sebelumnya. Itu kita paste spesial. Setelah datanya kita dapatkan, kita beri cop atau headernya. Dan kita hapus data yang tidak terpakai ini. Nah, selanjutnya kita akan perbaiki pada data jumlah pembelian ini. Kita akan menghapus buah ini atau tulisan buah ini agar angkanya berformat sebagai angka. Kita seleksi semua, kemudian kita Ctrl H sama seperti tadi. Kita masukkan buah. Tapi di sini kita akan mengetikkan spasi buah. Karena pada data ini terdapat spasi. Ini 10 spasi buah. Dimana jika kita tidak hapus spasinya, dia akan berformat sebagai teks. 10 spasi ini akan berformat sebagai teks. Jadi kita perlu konversikan lagi ke angka. Jadi cara mudahnya atau cara cepatnya, kalian bisa langsung saja menghapus spasinya juga. Nah, seperti ini. Maka datanya telah kita perbaiki. Nah, untuk rating ini juga sama. Kita replace N dan A-nya. Itu dia. Selanjutnya kita akan memanggil nama salesnya berdasarkan dengan kode yang telah disediakan. Nah, nama salesnya ini dia terletak pada sheet atau lembaran lain. Nah, datanya ini untuk kode 409 namanya adalah Husni Kawano. Nah, berarti di sini kita hanya ingin mengambil 3 angka pada belakangnya saja. Langsung saja kita praktekkan. Di sini saya terdapat ada 2 cara. Dan cara pertama yaitu lebih cepat namun sedikit rumit. Baiklah, langsung saja kita pertama. Kita masukkan formula VLOOKUP. Nah, pada lookup value ini atau apa yang ingin dicari, kita masukkan value. Value ini untuk mengkonversi hasil dari rank. Rank ini berfungsi untuk mengambil 3 angka dari 3 karakter terakhir dari kanan. Kita masukkan 3 atau sesuai dengan berapa karakter yang ingin kita ambil, kita bisa masukkan sini 5, 3 dan lain-lain. Karena kita hanya ingin mengambil 3, maka kita masukkan 3. Nah, di sini kemudian selanjutnya fungsi value. Setelah kita ambil 409 ini, dia akan berformat sebagai teks karena awalnya ini adalah teks. Maka itulah format value ini atau formula value ini berfungsi. Dia mengkonversikan hasil dari formula rank ini. Nah, selanjutnya kita pilih tabel array-nya. Tabelnya berada pada sheet lain. Kita seleksi. Kemudian kita kunci atau absolutkan dengan menekan tombol F4. Ini tergantung laptop masing-masing ya, karena ada beberapa laptop yang hanya perlu menekan F4 saja, tidak perlu menekan Fn. Nah, pada laptop saya ini
perlu untuk menekan Fn tambah F4 agar fungsi dari F4 tidak tertindih ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan kolom keberapa namanya berada, nama depannya dimulai dari kolom kedua. Range lookup-nya kita masukkan 0, kemudian kita enter. Nah, dia akan mengambil sesuai dengan kodenya. Nah, untuk cara mudahnya pertama yaitu, namun ini sedikit lama ya. Pertama kita ambil 3 angka terdahulu, 3 karakter dari kanan terlebih dahulu. Setelah itu kita aplikasikan pada semua sel. Setelah itu kita konversikan dari formula ke menjadi nilainya saja. Nah, seperti ini. Dia berformat teks. Itu selanjutnya kita konversikan dari teks ini dengan formula value ke angka. Setelah itu kita konversikan lagi dengan cara paste as value sebagai teks atau sebagai angka, bukan sebagai formula. Nah, setelah itu baru kita bisa VLOOKUP-kan ini, kemudian kita pilih table size-nya. Kita absolutkan, kita masukkan tempat namanya berada, dan kita 0. Nah, ini ya, hasilnya sama ya. Cuma cara kedua ini agak ribet menurut saya pribadi. Saya lebih memilih menggunakan ini jika kita pahami rumusnya. Nah, karena ini hanya mengambil nama depannya saja. Bagaimana kalau saya ingin menambahkan nama belakangnya juga? Kita bisa langsung menambahkan formulanya dengan memasukkan simbol dan ini. Kita kasih spasi pemisah antara nama pertama dan nama belakangnya. Ini kita dan lagi. Setelah itu, karena rumusnya hampir sama, maka kita kopikan saja rumus yang pertama dengan ini. Nah, bedanya nama belakangnya itu dia terletak pada kolom ketiga. Kita ubah di sini 3. Kita enter. Nah, jadi seperti ini. Namanya telah terambil dengan formula yang agak panjang ini. Cuma kalau kita paham, tentu ini tidak akan menjadi sebuah masalah. Sama dengan yang ini, cara yang pertama. Kita tinggal kopikan saja. Setelah itu kita beri dan, kita beri spasi, kita beri dan lagi, kita pastekan, kita ubah tempat kolomnya menjadi 3. Nah, sama ya, hasilnya sama, tapi rumusnya beda. Setelah datanya kita dapatkan, kita aplikasikan ke semua sel yang kosong, kemudian kita konversikan dari formula ini ke teksnya saja dengan paste spesial tadi. Nah, kita hapus kolom yang tidak diperlukan dulu. Setelah itu kita beri nama kopnya atau hiddennya. Nah, yang ini kita hapus saja. Nah, itulah dia cleansing data pada bagian pertama. Selanjutnya ada pada bagian kedua, yaitu dimana kita ingin menghapus beberapa data yang duplikat seperti Rahmat P ini.
dengan cara maaf, saya jelaskan dulu pada bagian kedua ini apa saja yang perlu kita ubah. Itu pertama, kita ingin menghapus duplikatnya atau duplikat data yang telah terinput. Selanjutnya kita akan membuat data baru yang menampilkan omset dari penjualan produk yang dibeli ini dengan cara kita akan memanggil harga dari produk ini berdasarkan kodenya dengan tabel harga yang berada pada sheet lain lagi. Misal untuk kode ini harganya sekian. Nah, itu yang akan kita panggil. Kemudian kita akan kalikan dengan jumlah pembeliannya. Nah, disitulah kita dapatkan total atau omset penjualannya. Nah, kemudian kita akan membuat data baru yang menampilkan nama dari kode-kode produk ini. Caranya sama, kita memanggil nama dari sheet lain atau tabel yang berada pada sheet lain ini berdasarkan kode-kodenya. Nah, selanjutnya ada tanggal. Kita akan memperbaikinya. Nah, tanggal ini dia tidak tidak sesuai dengan format yang ada pada laptop kita, maka kita perlu mengubahnya jadi format sesuai dengan laptop kita. Dan ada beberapa data juga yang terbalik. Misal di sini tanggalnya terlebih dahulu, kemudian bulannya bulan 12. Nah, selanjutnya dia terbalik ya. Bulannya terlebih dahulu, kemudian tanggalnya. Nah, situ kita akan perbaiki juga. Baiklah, langsung saja kita praktekkan cleansing data bagian 2 ini. Pertama kita menghapus duplikat data dengan cara kita seleksi semua data, kemudian masuk ke bagian data ini highlight duplikat atau sorot duplikat. Kita langsung saja hapus. Nah, semua duplikat telah kita hapus. Selanjutnya kita akan membuat data baru yang menampilkan omset atau total penjualan dari produk yang dibeli dengan rumus atau cara yang saya jelaskan sebelumnya. Pertama kita buat kolom baru, kemudian kita panggil harganya terlebih dahulu sesuai dengan kodenya dengan rumus VLOOKUP. Kita pilih tabelnya, kita absolutkan, kita masukkan kolom keberapa harganya berada. Karena harganya di sini berada pada ketiga, saya masukkan ketiga. Nah, setelah harganya kita panggil, ini masih data harga dari produk yang berupa kode ini. Nah, untuk menentukan omsetnya atau totalnya, kita kalikan dengan jumlah penjualannya atau jumlah pembeliannya dengan cara rumus ini. Kita masukkan tanda bintang yang berfungsi sebagai pengali, operator kali. Nah, kita pilih ini sebagai pengalinya, kemudian kita enter. Nah, inilah dia data omsetnya. Setelah itu kita aplikasikan ke semua selnya. Setelah itu kita seleksi semua, kita konversikan dari formula ini ke angka saja atau value-nya saja, misalnya dengan paste spesial tadi atau paste khusus. Nah, setelah datanya kita dapatkan, kita berikan nama kopnya, yaitu total pembelian, atau bisa juga kita sebut omset. Selanjutnya kita akan membuat data baru yang menampilkan nama dari kode-kode produk yang dibeli ini dengan memakai formula VLOOKUP
sama seperti tadi. Caranya sama ya. Kita absolutkan, kemudian kita masukkan. Nah, di sini bedanya karena harganya tadi terletak pada kolom ketiga, saya masukkan ketiga karena saya ingin menampilkan nama yang berada pada kolom kedua dari data tabel yang telah saya seleksi tadi, maka saya masukkan sini 2, kemudian 0. Nah, dia akan otomatis memanggil namanya. Kemudian kita aplikasikan untuk sel yang lainnya. Setelah itu kita konversikan dari formula ini ke value-nya atau nilainya saja. Kita beri cop atau header nama barang. Nah, itulah dia tadi cara membuat data baru yang menampilkan omset dan nama barang. Tentu akan lebih mudah dalam menampilkan laporan kita. Selanjutnya kita ingin memperbaiki format tanggal ini. Pertama kita buat kolomnya, kolom barunya sama seperti tadi. Kita klik kanan, kemudian kita insert atau sisipkan kolom baru. Nah, seperti ini. Kita akan menggunakan formula teks, yang mana ini akan mengkonversikan sebuah teks menjadi format tertentu, bisa itu format mata uang atau tanggal. Tahun. D ini untuk menyimbolkan hari, M ini untuk bulan, dan Y ini untuk tahun. Nah, seperti ini. Maka semua telah terkonversi menjadi format tanggal. Kenapa kita perlu konversikan ke format tanggal terlebih dahulu? Karena jika seperti ini langsung saja kita ingin memformatnya menjadi sebuah tanggal, maka tidak ada yang berubah. Beda dengan jika kita konversikan terlebih dahulu. Ini juga masih belum berubah karena masih ada beberapa data yang susunannya berbeda. Contohnya seperti ini. Ini bulannya berada pada awalnya, pada di depan, dan tanggalnya ada di tengah. Sedangkan data yang ada di atasnya itu tanggalnya berada pada awal dan bulannya di tengah. Nah, kita ingin memperbaiki. Kita coba ubah dengan memasukkan bulannya di awal. Nah, ini dia. Sorry, ada salah ketik. Nah, setelah susunannya telah sama atau terurut, selanjutnya kita ubah formatnya ini sesuai dengan format tanggal yang ada pada laptop kita. Bisa kita lihat di sini formatnya dia menggunakan strap atau garis, bukan garis datar ini. Dengan cara kita insert atau sisipkan 3 kolom baru. Setelah itu kita masukkan formula date. Maaf. Pertama kita pisah dulu data-data ini. Jika kita dengan cara kita konversikan terlebih dahulu dari formula ke nilainya saja. Setelah itu kita
pisah dengan cara ke menu data, teks ke kolom, teks to kolom, kita pilih ini. Berikutnya kita masukkan simbol pemisahnya seperti ini, maka dia akan otomatis terbagi 3, tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Nah, setelah itu kita selesai, kemudian yes, maka dia otomatis terbagi menjadi 3, yang mana pemisahnya kita telah tentukan kita tadi, yaitu garis datar. Selanjutnya kita susun kembali dengan menggunakan formula ini. Kita ikuti petunjuknya. Pertama kita masukkan tahun, kemudian bulan, dan hari. Nah, maka telah kita dapatkan format tanggal yang benar dan sesuai dengan format pada laptop kita. Selanjutnya kita konversikan dari yang awalnya isinya formula atau rumus, kita konversikan ke teksnya saja dengan pasti spesial tadi. Nah, setelah itu baru kita bisa format dengan menampilkan nama bulannya seperti ini. Nah, kita hapus tabel yang tidak dipakai, kemudian kita beri tanggal pembelian. Nah, kenapa kita perlu mengkonversikan seperti ini? Karena jika kita ingin menampilkan dalam bentuk laporan, ini alangkah lebih enak atau lebih mudah dibaca jika dia berformat seperti ini. Terkhususnya dalam bentuk laporan pivot table atau pivot chart. Saya kira itu dia cara cleansing data yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.